Tuhan, kami bersyukur Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja di berbagai belahan dunia yang tidak bisa beribadah seperti kami. Biarlah Tuhan memberikan firman dan sukacita kepada mereka yang beribadah di dalam tempat persembunyian atau yang berada dalam penjara-penjara karena kesaksian iman. Kami berdoa Tuhan supaya Tuhan memberi firman kepada kami pada pagi ini. Hamba-Mu bersandar kepada darah Kristus yang memungkinkan hamba-Mu berada di tempat ini. Ya Tuhan, kasihanilah hamba-Mu. Sebagaimana Musa tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan, apalagi hamba-Mu. Berdirilah di samping hamba-Mu dan kuatkanlah hamba-Mu untuk menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Nyatakanlah belas kasihan-Mu kepada kami. Roh Kudus yang ada di dalam diri kami masing-masing bekerja untuk bersaksi bagi kemuliaan Kristus dan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, seorang misionaris di India, Dr. Stanley Jones, adalah seorang yang dipakai Tuhan luar biasa untuk memberitakan Injil kepada orang-orang India, khususnya kaum intelektual. Pada waktu muda, dia ingin sekali menjadi pengacara, bukan menjadi hamba Tuhan. Dia ingin menjadi pengacara, tetapi Tuhan memanggil dia menjadi seorang hamba Tuhan, dan dia menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan, dan dia berkata, enggak apa-apa, saya jadi hamba Tuhan, dan saya akan membela perkara-perkara Tuhan di dalam pelayanan saya, seperti hamba Tuhan yang bersifat pengacara. Itu adalah beban dia. Lalu saudara sudah belajar teologi selesai, sampai waktunya untuk dia berkhotbah di home church, di gereja dia sendiri, dan diundanglah teman-teman, keluarga, dan semua handai taulan yang kenal baik dengan dia untuk mendengarkan dia berkhotbah pertama kali. Lalu saudara sekalian, setelah dia naik ke atas mimbar dan berkhotbah, setelah 6 kalimat, dia mengucapkan kata yang tidak ada dalam bahasa Inggris. Indifferentism. Tidak ada, saudara. Lalu saudara, orang-orang menjadi aneh melihat dia karena dia mengucapkan kata yang tidak ada di dalam bahasa Inggris. Lalu saudara, secara kebetulan matanya menatap kepada seorang gadis yang tersenyum. Ketika dia melihat gadis itu tersenyum, dia menjadi gugup dan mendadak blank di atas mimbar. Lalu saudara, dia hening, tidak bisa berbicara sekian waktu. Lama-kelamaan dia berkata kepada mereka, saudara-saudara, maaf, saya harus mengaku saya lupa khotbah saya. Lalu saudara, dia turun dari atas mimbar ke kursi depan, kembali duduk ke bawah. Waktu dia jalan turun ke bawah, Roh Kudus berbicara di dalam hati dia. Kalimatnya begini, apakah aku tidak pernah melakukan sesuatu kepada kamu? Dia jawab suara itu, pernah Tuhan. Ceritakan kepada mereka apa yang aku lakukan kepada kamu. Saudara, sampai di kursi paling depan, dia tidak jadi duduk, dia berdiri kepada jemaat yang hadir dan dia berkata kepada jemaat yang hadir, saudara-saudara, hari ini melihat saya tidak bisa berkhotbah. Tetapi saudara tahu siapa saya sebelum bertobat dan saudara tahu siapa saya sekarang setelah bertobat. Saya bersaksi kepada saudara-saudara bahwa Tuhan itu luar biasa. Dia bisa mengubah saya dari orang berdosa menjadi orang yang diselamatkan seperti hari ini. Lalu dia bersaksi sebentar, lalu selesai kesaksian dia yang bukan di atas mimbar, tetapi di bawah mimbar. Selesai kesaksian, seorang anak muda datang, selesai kebaktian seorang anak muda datang bicara kepada dia. Apa yang kamu saksikan tadi memberikan jalan keluar bagi hidup saya. Saya menemukan apa yang kau sudah temukan di dalam hidupmu. Saudara sekalian, Tuhan Yesus bukan hanya bisa mengubah kehidupan seorang manusia seperti Dr. Stanley Jones, tetapi yang kita akan pelajari pada pagi ini adalah bijaksana hidup Tuhan Yesus. Bijaksana hidup dari Tuhan Yesus sendiri. Saudara, Tuhan Yesus mempunyai banyak sekali bijaksana yang kita bisa belajar tidak habis-habisnya di dalam hidup kita. Saya akan membagikan kepada saudara beberapa bijaksana dari Tuhan Yesus. Yang pertama-tama adalah Tuhan Yesus taat
kepada ordo, menghormati ordo, taat kepada ordo. Saudara, peristiwa ini terjadi ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun dan dibawa pergi ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah. Singkat cerita, saudara, Tuhan Yesus tertinggal 3 hari di Bait Allah. Lalu saudara, Maria dan Yusuf mencari Tuhan Yesus dan akhirnya menemukan, saudara, mereka begitu gelisah. Saudara melihat di sini bahwa Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu harus mencari aku? Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku?" Tuhan Yesus punya alasan yang sangat kuat untuk tidak pulang dengan Yusuf dan Maria. Tuhan Yesus punya alasan yang sangat kuat sebab dia harus tinggal di rumah Bapa. Jelas di situ Yusuf bukan bapaknya, sekalipun Maria berkata, "Aku dan Bapamu mencari engkau." Lalu saudara, bukan hanya Tuhan Yesus mempunyai alasan yang sangat kuat secara teologi, secara rohani untuk dia harus tinggal di Yerusalem, Tuhan Yesus juga membuktikan kepada Yusuf dan Maria, anak umur 12 tahun, tertinggal 3 hari, bisa mandiri secara makan minum, bisa mandiri secara keamanan, dan mereka menemukan dia bersoal jawab dengan alim ulama dan dia begitu cerdas. Kalau begitu, untuk apa dia harus pulang ke Nazaret? Untuk apa dia harus mengikuti mereka? Tuhan Yesus bisa berkata kepada Yusuf dan Maria, "Yusuf, Maria, saya panggil nama aja ya. Yusuf, kamu tahu kan, kamu bukan papa saya. Oke, bye-bye. Pulang bye-bye ke Nazaret. Ya, nanti kapan-kapan kalau ke Yerusalem saya traktir kambing bakar, domba bakar ya. Tapi saya tidak ikut pulang sekarang." Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus tetap pulang ke Nazaret bersama mereka dan tetap berada di bawah asuhan mereka. Saudara, Tuhan Yesus taat kepada ordo. Ordo apa, saudara? Orang tua yang ditetapkan oleh Allah sebagai orang tua dari Tuhan Yesus di dalam dunia. Memang Maria itu biasanya di dalam teologi reform dikatakan sebagai ibu dari Tuhan Yesus. Sedangkan Yusuf bukan bapak biologis dari Tuhan Yesus. Saudara, tetapi Tuhan Yesus menghargai ordo, menghormati ordo yang ditetapkan oleh Tuhan kepada Tuhan Yesus. Sekalipun saudara dia bisa mandiri, sekalipun dia punya alasan untuk tinggal di Yerusalem, tetapi dia tetap pulang ke rumah mereka di Nazaret. Dia tidak mengkritik mereka, tidak melawan mereka. Saudara sekalian, kita belajar dari Abraham Kuyper tentang the spirit of respecting local order. Semangat spirit untuk menghargai ordo. Itu salah satu yang saya belajar banyak dari Abraham Kuyper, saudara. Tuhan menetapkan di dalam hidup kita ada ordo. Saudara sekalian, suami adalah kepala daripada istri. Saudara, lalu hamba Tuhan memimpin jemaat, pemerintah memimpin rakyat, guru kepada murid dan seterusnya. Itu adalah ordo. Ordo yang Tuhan tetapkan dan Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita untuk menghormati ordo. Bagaimana Abraham Kuyper menjelaskan cara kerja daripada ordo ini? Kuyper menggunakan doktrin anugerah umum. Seorang pelukis, kita menghargai dia. Kenapa kita menghargai dia? Karena doktrin anugerah umum yang Tuhan berikan kepada dia. Itu sebabnya saudara pergi ke tukang cukur, saudara menghargai tukang cukur bukan karena apa? Wah, saya takut dilukai sama dia. Atau saya menghargai dia karena saya kepengen punya rambut yang bagus yang dihasilkan oleh dia mencukur rambut saya. Bukan. Semua itu adalah alasan-alasan praktis, practical reason. Tetapi alasan yang paling teologis, alasan yang paling penting. Kenapa kita taat sama dia? Karena Tuhan memberi kepada dia anugerah umum untuk mencukur rambut kita. Dia mempunyai anugerah umum, yaitu kemampuan untuk mencukur rambut kita. Itulah sebabnya kita menghormati dia, menghormati ordo itu, menghormati pengaturan itu, menghormati tatanan itu, dan kita taat, saudara. Sekarang kita menghadapi semangat anak-anak muda yang sedikit-sedikit mau kos. Belum apa-apa sudah kos. Tuhan Yesus sendiri, saudara sekalian, yang bisa tinggal sendiri, tetap pulang ke rumah orang tua. Saudara sekalian, kuliahnya dekat dengan rumah, minta kos. Banyak anak muda belum ada jasa apa-apa, sudah berani mengkritik orang tua. Ini yang kita temukan sekarang. Belum ada jasa apa-apa, belum belajar berbakti kepada orang tua, belum belajar untuk membalas budi, sudah berani mengkritik orang tua.
Tuhan Yesus besok di dalam penghakiman terakhir akan menghakimi kita. Bagaimana dia menghargai Yusuf dan Maria akan menjadi alasan dia menghakimi kita. Jikalau aku saja menghargai Yusuf dan Maria, yang mana Yusuf sebenar-benarnya bukan orang tuanya, bagaimana kita yang saudara sekalian dilahirkan dari benih papa mama kita, kita tidak menghargai orang tua kita. Mari kita belajar dari Tuhan Yesus, semangat menghargai ordo, semangat untuk mentaati ordo, semangat untuk menghormati ordo yang Tuhan tetapkan kepada kita. Bukan berarti orang tua pasti benar seluruhnya. Firman Tuhan mengajar kita untuk menghormati orang tua. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk taat kepada pemerintah, tetapi bukan berarti pemerintah benar seluruhnya. John Calvin mengatakan ketika pemerintah melawan Tuhan, otoritas dia hilang. Itu sebabnya kenapa rakyat berani melawan pemerintah pada waktu pemerintah sudah melawan Tuhan. Saudara, di sini kita mengerti, saudara, tetapi prinsip yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita adalah teladan untuk menghormati ordo. Di mana kita pergi, di mana kita berada, ada ordonya. Ada local order, istilah daripada Abraham Kuyper yang dia ambil dari 1 Petrus, saudara. Taatlah kepada semua lembaga, kata Petrus. Di setiap lembaga ada otoritas. Otoritas itu datangnya dari anugerah umum. Dia bisa memimpin kita karena Tuhan beri dia anugerah umum. Dokter bisa menyuruh kita buka baju karena ada anugerah umum pada dia. Itu sebabnya kita taat kepada dia. Semangat untuk menghormati ordo, semangat untuk mentaati ordo. Ini bagian pertama. Kedua, mari kita lihat Yohanes pasal yang kelima. Yohanes pasal yang kelima dan ayat 5 dan 6. Ayat yang biasa tetapi sesungguhnya luar biasa. Yohanes 5 ayat 5 dan 6. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Istilah keadaan di dalam bahasa Yunani menggunakan kata kronos. 38 tahun dia sakit dalam kronos. Kronos itu apa? Quantitative time. Kronos itu adalah waktu kuantitatif, waktu yang tidak kita hargai. Semua kita menghargai kairos, karena kairos itu adalah qualitative time. Coba kita pakai cerita ini ya. Kalau dia sembuh, yang hargai banyak gak? Kalau dia sembuh, yang perhatikan banyak enggak? Yang perhatikan pasti banyak. Tetapi saudara, ketika dia sakit 38 tahun dalam kronos itu, satu-satunya orang yang memperhatikan dia dalam kronos itu hanya Tuhan Yesus. Tidak ada orang memperhatikan dia di dalam masa 38 tahun sakit. Saudara, di sini mengajar kepada kita bahwa 38 tahun di dalam kronos. 17 Maret, 18 Maret, 19 Maret. Jam 8 pagi, jam 8 malam. Semua itu adalah anugerah Tuhan. Coba saudara bayangkannya. Kenapa orang sakit seringkali lelah? Kita pergi ke rumah sakit saja lelah. Mau berobat saja ngantri. Bayar ngantri. Ambil obat ngantri. Tunggu dokter ngantri. Daftar saja ngantri, saudara. Belum apa-apa sudah capek. Itu sebabnya saudara, orang-orang sakit seringkali ketika keluarganya meninggal dunia, yang masih hidup pun kewalahan, kelelahan. Kenapa? Karena mereka sudah lelah menjaga orang sakit. Saudara, 38 tahun bisa bertahan itu anugerah Tuhan. Kebanyakan kita saudara menghargai kairos dan memang itu betul karena itu adalah waktu kualitatif. Tetapi kita tidak boleh lupa kronos. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari dalam hidup saudara dan saya. 38 tahun bisa usaha jalan, itu anugerah Tuhan. 38 tahun pernikahan ini bisa terpelihara, itu anugerah Tuhan. Saudara sekalian, di sini kita lihat satu-satunya yang memperhatikan kronos dia adalah Tuhan Yesus. Biasanya kalau kairos, kalau sembuh, yang datang banyak, yang merayakan banyak, yang bersuka cita banyak. Saudara merintis usaha susah payah 38 tahun, gak ada orang perhatikan. Begitu saudara sukses, yang datang mengaku saudara banyak. Saudara, yang memperhatikan kronos kita hanya Tuhan Yesus. Di sini mengajar kepada kita saudara bijaksana yang kedua, yaitu saudara memperhatikan kronos. Memperhatikan kronos setiap hari, setiap saat.
Galatia pasal 4 berkata, Yesus masuk ke dalam kronos, tetapi setelah genap kronosnya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk di bawah hukum Taurat. Itu adalah kronos. Tuhan Yesus genap kronosnya. Tuhan Yesus masuk ke dalam kronos. Message yang diberikan oleh Paulus dalam Galatia 4 itu adalah Tuhan Yesus lahir dalam hukum waktu, di bawah hukum waktu, di bawah hukum alam, di bawah hukum Taurat. Hukum waktu dia harus melewati Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dia harus melewati saudara di bawah hukum alam, berarti lahir dari rahim perempuan. Dia harus melewati saudara di bawah hukum Taurat. Tuhan Yesus mengajar kita satu bijaksana. Hargai kronos. Yang menghargai kronos daripada orang sakit itu 38 tahun. Saudara lihat ya, hanya Tuhan Yesus. Satu-satunya yang memperhatikan kronos dia hanya Tuhan Yesus. 38 tahun pernikahan saudara, nggak ada yang perhatikan. Begitu perayaan 50 tahun, banyak yang datang. Tapi setiap hari, usaha saudara, setiap hari, keluarga saudara, setiap hari, air mata saudara, siapa yang memperhatikan? Saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita satu bijaksana hidup, bagaimana memperhatikan kronos. Kronos itu berarti setiap saat yang biasa, hari yang biasa. Kita belajar menghargai hari yang biasa itu sebagai anugerah Tuhan. Gak ada orang rekam video dia sikat gigi. Gak ada orang catat di buku harian dia sikat gigi. Tapi dia lupa pagi ini bisa sikat gigi, itu anugerah Tuhan. Berarti ada tangan yang masih bisa bergerak untuk menyikat gigi dia. Kalau dia stroke, gak bisa sikat gigi. Kalau dia meninggal, tidak bisa sikat gigi, saudara. Itu anugerah Tuhan. Saudara, belajar menghargai kronos itu adalah belajar untuk menghargai hal-hal yang biasa dalam hidup kita. Menghargai saat-saat yang biasa dalam hidup kita. Itu adalah kita belajar dari Tuhan Yesus dan kita menemukan itu dalam Tuhan Yesus. Saudara sekalian, betul-betul Tuhan Yesus lakukan itu. Setiap saat bersama dengan para murid, setiap saat saudara menghadapi perempuan Samaria, menghadapi Nikodemus, orang besar, orang kecil, saudara sama. Setiap saat itu Tuhan Yesus menghargai. Orang banyak datang berbondong-bondong pada waktu dia menyingkir bersama dengan murid-murid. Lukas pasal 9 mengatakan Yesus menerima mereka dengan sukacita, menyambut mereka dengan gembira. Dan berkata-kata dengan banyak. Padahal kehadiran mereka tidak enak. Menghargai kronos itu dalam hidup kita 3 ciri. Pertama, belajar menghargai saat-saat biasa sebagai anugerah Tuhan. Belajar menghargai saat-saat biasa sebagai anugerah Tuhan. Saudara bangun pagi, berangkat ke kantor, ke pabrik, macet lagi, itu anugerah Tuhan. Loh, kok macet anugerah Tuhan, Pak? Macet berarti ekonomi hidup. Kalau sudah tidak ada mobil jalan lagi, ekonomi mati enggak? Macet berarti ekonomi hidup. Puji Tuhan, masih ada orang lalu lalang, masih ada orang ada distribusi barang, ada truk tangki minyak bawa, berarti ada orang yang beli BBM, maka truk tangki harus lalu lalang. Ada kontainer bawa mobil baru, berarti ada orang beli mobil. Saudara, tapi kita tidak menghargai saat yang biasa. Kita hanya menghargai saat yang luar biasa. Saat yang bersifat kairos, betul memang itu kita harus hargai. Tapi Tuhan Yesus mengajar kepada kita, hargai saat-saat yang biasa. Saudara, orang yang menghargai kronos, saudara juga menghargai, bukan hanya menghargai saat-saat yang biasa sebagai anugerah Tuhan. Belajar untuk setia di dalam perkara kecil. Perkara kecil dalam hidup saudara, dalam pekerjaan saudara. Setiap hari saudara berurusan dengan perkara kecil. Saya beri 3 contoh yang gampang, saudara. Tepat waktu, appointment. Saudara salesman, appointment sama orang gak tepat waktu, saudara. Sudah orangnya gak akan mau beli barang. Salesman datang aja, saya udah tunggu di Starbucks udah setengah jam. Dia gak mau beli barang, salesmannya aja terlambat. Saudara sekalian, tepat tempatnya. Bikin janji sama customer, calon customer, tempatnya tepat. Salesman mau ketemu customer, saudara, salesmannya suka sekali daging babi. Dia janjian sama calon customer di sate babi. Masalahnya calon customernya Pak Haji, saudara. Ya Pak Hajinya enggak mau datang, saudara sekalian. Saudara, ini simple.
Tepat apa saudara? Datanya tepat, speknya tepat. Saudara bayangkan ya, tukang jahit catat ukuran pinggangnya keliru saudara. Begitu datang dia ambil celana, ini celananya kurcaci pak, bukan buat saya. Kecil banget pinggangnya. Jadi saudara, ini hal-hal kecil dalam hidup sehari-hari. Waktu kita belajar menghargai Kronos, kita belajar menghargai saat-saat biasa sebagai anugerah Tuhan. Kita belajar menghargai dan setia dalam perkara kecil. Kita belajar menghargai proses. Saudara, salah satu tantangan daripada teologi proses, bukan proses teologi ya, prinsip proses di dalam kekristenan itu saudara. Theology of time, kalau Pak Tong punya istilah theology of waiting itu saudara. Tantangannya itu adalah kita menghadapi zaman digital, zaman AI. Semua cepat, dalam satu malam, besok pagi bangun sudah viral, sudah menjadi terkenal. Lalu seolah-olah dalam satu malam dia sudah menjadi kaya raya. Saudara, konten kreator kali pertama dia menciptakan video sangat kreatif dan yang nonton itu 8 juta. Saya pernah lihat satu video di Instagram yang nonton 8 juta kali, saudara. Tapi begitu saya lihat followernya cuma 300. Kenapa? Karena hanya video pertama yang menarik saudara. Sisanya bertahun-tahun sulit menghasilkan video yang viral. Maka saudara jangan berpikir dengan zaman media sosial dan AI. Semua mendadak bisa cepat begitu. Satu artikel di Kompas mengatakan, saudara lihat kemajuan China. Jangan saudara pikir kemajuan China itu hasil sulap. Itu hasil kerja keras bertahun-tahun. Yang tidak mudah, saudara. Yang tidak mudah. Saudara, kita belajar menghargai Kronos berarti belajar menghargai proses. Ada tahapan pertumbuhan. Kita belajar untuk setiap perkara kecil. Kita belajar untuk menghargai saat-saat yang biasa. Itu adalah pelajaran yang berharga yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Menghargai Kronos. Yang ketiga, saudara, kita tahu bahwa Tuhan Yesus bekerja keras. Saya tidak banyak bicara ini, saudara bicara tentang kerja keras. Tuhan Yesus sangat bekerja keras. Habis-habisan. Fighting spirit, squeezism itu jelas di dalam diri Tuhan Yesus. Bekerja mati-matian. Saudara lihat misalnya di dalam Markus pasal pertama. Sepanjang hari, sepanjang sore sampai malam menyembuhkan orang. Mungkin sampai tengah malam. Tapi pagi-pagi benar Tuhan Yesus sudah bangun. Langsung pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di situ. Tetapi yang saya mau perlihatkan kepada saudara di dalam bagian yang ketiga adalah kerja keras Yesus yang agak unik, saudara. Mari kita buka Matius pasal keempat. Kita buka dua bagian yang paralel. Matius pasal yang keempat ayat 12 dan Markus 1 ayat yang ke-14. Matius pasal keempat ayat 12 dan Markus 1 ayat 14. Matius 4 ayat 12. Tetapi waktu Yesus mendengar bahwa Yohanes telah ditangkap, menyingkirlah ia ke Galilea. Markus 1 ayat 14, bagian yang paralel. Markus 1 ayat 14 saya bacakan. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Peristiwanya sama. Yohanes ditangkap, peristiwanya sama. Tapi Matius berkata, Yesus menyingkir ke Galilea. Markus berkata, Yesus memberitakan Injil ke Galilea. Loh, apakah berarti Matius dan Markus bertentangan? Tidak. Matius dan Markus mencatat hal yang sama, peristiwa yang sama, sinkron, tetapi dari dua sudut pandang yang berbeda, yang saling melengkapi. Matius berkata, Yesus menyingkir. Markus berkata, Yesus menginjili di Galilea. Berarti setelah Yohanes Pembaptis ditangkap, Yesus menyingkir ke Galilea untuk memberitakan Injil. Saudara sekalian, kita tahu bahwa Yesus bekerja keras dari peristiwa ini karena dia tidak ingin pelayanan itu berhenti, sehingga penangkapan Yohanes Pembaptis tidak menghentikan kerja keras Yesus untuk penginjilan. Penangkapan Yohanes Pembaptis tidak menghentikan kerja keras Tuhan Yesus untuk penginjilan. Sebaliknya Tuhan Yesus bekerja keras terus, seperti Yohanes Pembaptis bekerja keras, juga Tuhan Yesus bekerja keras. Yang menjadi unik di sini, Tuhan Yesus bekerja keras dengan strategi. Saudara, mari kita fokus kepada istilah menyingkir. David Turner menyebut istilah menyingkir itu sebagai strategic withdrawal, langkah mundur strategis. Mundur, saudara, dia tidak pergi ke tempatnya Yohanes Pembaptis melayani.
Yohanes Pembaptis melayani di mana? Saudara, Yohanes Pembaptis melayani di pinggiran sungai Yordan yang agak ke bawah sampai dekat ke Yeriko. Saudara, sungai Yordan yang dekat ke Yeriko. Nah, saudara, sungai Yordan itu membelah dua daerah. Sebelah kirinya adalah Yudea, sebelah kanannya adalah Perea. Nah, kenapa Herodes yang menangkap Yohanes Pembaptis? Bukankah Yudea itu dipimpin oleh Pontius Pilatus? Kenapa Herodes Antipas menangkap Yohanes Pembaptis? Karena Yohanes Pembaptis menginjili bukan hanya di daerah Yudea, tetapi juga di daerah Perea yang merupakan wilayah kekuasaan daripada Herodes Antipas. Lalu muncul pertanyaan berikutnya, loh, bukankah Herodes Antipas berkuasa di Galilea? Kalau begitu berarti Yesus menyingkir ke Galilea, nggak ada gunanya. Dia menyingkir ke Galilea, dia akan ditangkap juga. Karena Herodes Antipas berkuasa di Galilea, berkuasa di Perea. Untuk apa dia menyingkir ke Galilea, di mana Herodes Antipas berkuasa di situ, dan nantinya Yesus akan ditangkap juga oleh Herodes Antipas? Arti Frans mengatakan begini, saudara. Tuhan Yesus pergi ke Galilea, pergi ke desa-desa di Galilea, memberitakan Injil di situ, kurang menjadi perhatian. Kalau Yohanes Pembaptis menginjili di pinggiran sungai Yordan yang dekat dengan Yeriko dan dekat dengan Yerusalem, berarti pergerakan Yohanes Pembaptis bergerak sentripetal menuju ke tengah kota, menuju ke ibu kota. Jadi saudara, kasarnya begini saudara, Yohanes Pembaptis itu menginjili di Bekasi, dekat ibu kota. Sedangkan saudara sekalian, Tuhan Yesus sekarang menyingkir pergi ke arah Tasikmalaya. Sama-sama di bawah gubernur Jawa Barat. Sama, itu sebabnya Yohanes Pembaptis ditangkap di Bekasi. Yesus menyingkir ke Tasikmalaya. Kenapa Yesus tidak takut kepada Herodes, dia menyingkir ke arah yang lebih jauh? Karena jauh dari ibu kota, kurang mendapat perhatian. Strategi ini saya sebut sebagai strategi obat nyamuk. Obat nyamuk bakar dari pinggir atau dari tengah? Sekarang tidak ada obat nyamuk, saudara, mungkin ya. Jadi saudara tidak tahu. Nah, tapi saya kurang suka menjelaskan ini pakai strategi obat nyamuk. Saya lebih suka menjelaskan pakai strategi bubur ayam. Orang Tionghoa kalau makan bubur ayam dipinggirkan ke pinggir, lalu makan dari pinggir. Jangan masuk ke tengah, karena tengah itu panas. Mulai dari pinggir. Ini strategi bisnis. Saudara terlalu percaya diri, berperang di tengah, modalmu habis, salesmanmu kapok, marketing babak belur, karena perang dengan kelompok-kelompok modal besar yang ada di tengah. Maka jangan perang di tengah, perang di pinggir. Ambil pelan-pelan, lama-lama masuk. Saudara lihat, Yesus akhirnya masuk Yerusalem enggak? Akhirnya masuk. Masuk dan mati. Tapi saudara, kalau Yesus mati saat itu juga, berarti desa-desa di Galilea tidak mendapat kesempatan mendengarkan Injil. Itu sebabnya dia mundur. Dia mundur bukan karena dia takut. Saudara lihat bedanya orang menyingkir karena takut dan orang menyingkir sebagai strategi itu beda. Orang menyingkir sebagai strategi, saudara, di mana dia akan terus. Dia tidak berhenti, dia terus. Itu menyingkir sebagai strategi. Tetapi orang yang menyingkir karena takut, di mana-mana dia nggak berani. Karena dia memang dasarnya takut kok. Yesus pindah ke Galilea, saudara, dia berkeliling ke desa-desa untuk memberitakan Injil. Menghindari pusaran perhatian lebih jauh dari ibu kota. Yohanes Pembaptis di Perea, Yudea, dekat Yeriko, itu dekat Yerusalem. Makin ke ibu kota, makin memperoleh perhatian politik. Baik dari Pilatus maupun dari Herodes. Tapi Yesus tidak ambil jalan daripada Yohanes Pembaptis. Dia pergi ke daerah jauh dari ibu kota. Kurang mendapat perhatian. Orang demo di Bekasi sama demo di Tasikmalaya beda nggak? Karena Bekasi dekat ibu kota. Nah itu sebabnya Yohanes Pembaptis ditangkap. Karena dia menginjili, apalagi mengkritik Herodes di Perea. Yordan bagian Perea yang ke arah sentripetal, ke arah Yeriko, ke arah Yerusalem. Yesus naik ke atas, ke utara. Pergi ke atas, jauh dari ibu kota. Kurang mendapat perhatian. Orang demo di Gunung Tasikmalaya sampai mati kekeringan, tidak ada yang perhatikan, saudara. Kecuali dia live di TikTok. Kalau dia demo sendiri bawa itu kertas di atas gunung, nggak ada perhatiannya. Tapi kalau dia demo di jalan tol di Bekasi, gubernur lewat, langsung lihat. Presiden lewat, langsung lihat. Pejabat-pejabat lewat, langsung lihat.
Saudara, orang masyarakat kota besar yang bawa HP semua, langsung foto, langsung viral. Beda. Maka begitu demo di Bekasi, ditanganinya beda dengan yang di pedalaman-pedalaman. Saudara, strategi Yesus adalah strategi bubur ayam. Pergi ke pinggir. Jangan langsung dari tengah. Saya beri beberapa contoh ekstrim. Seorang dokter, lulusan dokter umum. Dia berkata, saya akan buka praktek di Jalan Tamrin. Wow. Spesialis aja gak berani praktik di Jalan Tamrin loh. Kamu tahu gak harga sewa gedung di ruangan di Jalan Tamrin itu berapa? Gak apa-apa, saya mau bekerja keras. Akhirnya modalnya habis, malu babak belur. Tapi dokter yang pakai strategi setelah lulus dokter umum, dia praktik di pedalaman. Seorang dokter di Bandung bilang sama saya, Pak, dokter umum di Bandung praktik 1 bulan, pasiennya sama tukang cukur, banyak tukang cukur, Pak. Tapi secara dokter yang pintar, dia pergi ke pedalaman Kalimantan. Di Bandung 1 bulan 3 pasien, di pedalaman Kalimantan 1 bulan bisa 60, 100, 150 pasien. Dia kumpul uang, dia ambil spesialis, studi di luar negeri. Sudah doktor, saudara, dia pulang, sudah mempunyai nama terkenal. Dia buka praktik di Jalan Tamrin, langsung orang perhatikan. Jangan langsung perang di tengah, itu strategi Yesus. Kamu perang di tengah, kamu tidak sanggup. Saya beri contoh, kerja keras tapi tidak ada strategi. Contoh yang lain, saudara, contoh yang ekstrim. Orang mau bekerja keras tapi tidak ada strategi, itu adalah pemborosan anugerah Tuhan. Sekali lagi saya ulang. Bekerja keras tapi tidak ada strategi, itu adalah pemborosan anugerah Tuhan. Saya beri 2 contoh ekstrim yang lain. Seorang sales asuransi berkata begini, dia membangun asumsi, membangun teori. Tukang parkir sehari 1 kali pungut uang parkir 1 mobil 5.000. Kalau 1 hari dia pungut dari 1.000 mobil, berarti dia dapat 5 juta. Karena itu saya akan tawarkan polis asuransi kepada tukang parkir. Saya akan mati-matian berjuang supaya dia bisa beli polis asuransi. Sampai kucing keluar tanduk, tukang parkir itu tidak akan beli polis asuransi. Kenapa? Tidak mungkin 1 hari bisa 1.000 mobil. Kalaupun dia bisa 1 hari pungut uang parkir dari 1.000 mobil pun, polis asuransi terlalu mewah bagi dia. Berarti apa, saudara? Bekerja keras bagus, tetapi harus ada strategi. Seorang pengusaha ada modal. Dia mengatakan begini, mulai dengan asumsi yang dia bangun. Orang Singapura banyak orang Chinese. Pasti suka daging babi. Karena itu saya akan buka usaha peternakan babi di kota Singapura. Jangankan babi, Pak, orang aja nggak ada rumah, apalagi babi. Itu sebabnya peternakan babi, saudara, ada di Pulau Bulan, Singapura, yang dikontrol oleh pemerintah Singapura. Itu dimasuk di dalam wilayah Indonesia, saudara, bukan di dalam negara Singapura. Bekerja keras bagus, tekad bagus, silakan. Tapi kalau tidak ada strategi, kerja keras itu adalah pemborosan anugerah Tuhan. Ini pelajaran dari Tuhan Yesus. Kita mengerti, saudara, kenapa dia menyingkir. Strategi dia mulai dari pinggir. Dari pinggiran Galilea dia memberitakan Injil, terus jalan masuk sampai masuk ke tengah-tengah Yerusalem. Lawan, menghadap Pilatus, menghadap Herodes, nggak ada masalah. Tapi belum waktunya mati, jangan mati. Maka ini message saya kepada orang-orang tua ya. Kalau masih ada tugas, jangan mati dulu. Nah, yang sudah umur 60 ngomong dalam hati ya. Kalau masih ada tugas, jangan mati dulu. Kenapa, saudara? Yesus masih ada tugas, tidak boleh mati sekarang. Kalau dia pergi ke Perea, pergi ke Sungai Yordan, pergi ke Yeriko, pergi ke Yerusalem, dia hantam di situ, terlalu cepat mati. Itu bukan martir, tetapi itu namanya mati konyol. Martir itu ada strateginya. Berikutnya, saudara, kita lihat, saudara, berikutnya. Tuhan Yesus memberikan kepada kita pelajaran-pelajaran yang sangat berharga. Saya mau masuk kepada, saudara sekalian, cerita tentang penderitaan Tuhan Yesus. Saudara sekalian semua tahu bahwa Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Kita tidak usah buka bagian ini. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Saudara, yang menjadi masalah adalah ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus itu, Tuhan Yesus mendengar peristiwa itu. Kenapa? Karena Lukas pasal ke-22 ayat 61 berkata, berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Berarti
Tuhan Yesus mendengar penyangkalan Petrus itu, Tuhan mendengar sendiri. Jadi saudara, ini peristiwa yang menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena Petrus berjanji setia sampai mati ikut Tuhan. Petrus berjanji kalau semua tergoncang iman, dia tidak. Lalu saudara, dia menyangkal. Petrus berjanji begitu berapi-api, tapi saudara perhatikan, Petrus menyangkal Tuhan Yesus hanya di tangan hamba perempuan. Bukan di tangan imam kepala, bukan di tangan ahli Taurat, bukan di tangan prajurit Romawi, bukan di tangan orang Farisi, hanya hamba perempuan. Tuhan perlihatkan kepada dia, Petrus, kamu itu rapuh Petrus. Kamu jangan merasa dirimu hebat, saya akan setia sampai mati pun aku rela, semua tergoncang iman, saya tidak. Aduh Petrus, hamba perempuan saja kamu langsung menyangkal. Saudara baca sendiri dalam Injil, Petrus menyangkal di tangan hamba perempuan. Saudara, yang mau menjadi pelajaran bagi kita, saudara, Tuhan Yesus itu menelan sakit hati. Saudara, Matthew Henry mengatakan begini, Tuhan Yesus tidak berteriak membongkar dosa Petrus. Harusnya Tuhan Yesus berteriak, Petrus, mana? Katanya setia sampai mati, mana? Saudara, kalau Tuhan Yesus berteriak berarti mempermalukan dia, berarti menghancurkan dia. Tuhan Yesus memandang Petrus tidak bersuara apapun, saudara, hanya memandang saja dan Petrus bertobat. Saudara, kita tidak membahas pertobatan Petrus di sini. Tuhan Yesus tidak meneriaki dia. Kalau seorang istri melihat suaminya selingkuh, dia akan berteriak. Kalau seorang suami melihat istrinya selingkuh, dia akan berteriak, saudara. Yesus tidak berteriak meneriaki dosa Petrus untuk mempermalukan Petrus, tidak, saudara. Tuhan telan sakit hatinya. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mau pakai Petrus di hari Pentakosta dan hari-hari selanjutnya. Untuk Petrus bisa dipakai Tuhan, Tuhan harus telan sakit hati. In order to maintain his mission. Itu penting. Untuk pertahankan keluarga harus telan sakit hati. Untuk pertahankan usaha harus telan sakit hati. Teladan yang indah di dalam sejarah adalah Abraham Lincoln. Lincoln punya beberapa menteri yang selalu mengkritik dia. Tapi Lincoln tidak peduli, saudara. Lincoln menghasilkan pemerintahan kabinet yang sangat kuat di dalam sejarah Amerika. Kesuksesan untuk menghadang perbudakan. Bukan berarti dia memimpin kabinet yang semuanya nurut-nurut sama dia. Saudara, beberapa menteri yang ada di dalam kabinet dia adalah pengkritik keras kepada Lincoln. Tapi Lincoln hanya pegang dua hal yang membuat dia tidak memecat mereka. Satu, visi yang sama, sama-sama anti perbudakan. Kedua, kontribusi. Kontribusi. Saudara sekalian, Salmon Chase itu salah satu contoh. Salmon Chase itu adalah orang yang membuat undang-undang perbankan Amerika, membuat sistem perbankan Amerika menjadi standar. Uang kertas, dolar Amerika menjadi standar. Itu semua mulai dari dia. Tapi Salmon Chase adalah seorang anti perbudakan, seorang yang begitu keras melawan perbudakan. Tapi juga seorang yang sering mengkritik Abraham Lincoln habis-habisan. Lincoln tidak memecat dia. Edwin Stanton, Menteri Perang, Secretary of War, yang sering mengkritik Abraham Lincoln. Wah, ini gorila. Wah, makinya macam-macam. Lincoln tidak pecah dia. Pegang, dua hal yang dia pegang. Visi dan kontribusi. Waktu Lincoln mati, Edwin Stanton yang pernah memaki dia berkata, Lincoln telah berkontribusi bagi sejarah. Harus mengakui. In order to maintain mission, in order to maintain vision, in order to maintain our family, in order to maintain our business, saudara mesti telan, jengkel. Kenapa? Salesman itu kurang nurut sama saudara, tapi penjualannya bagus. Saudara pecat, kompetitor langsung ambil. Kalau dia sudah menjengkelkan tapi nggak ada kontribusi, nah itu segera diubah statusnya dari karyawan menjadi bukan karyawan, betul nggak? Tapi saudara, dia menjengkelkan tetapi dia berkontribusi.
visi, dan kontribusi. Ini yang dipegang oleh Abraham Lincoln, saudara. Saudara, Tuhan Yesus telan sakit hati. Menghadapi Petrus, dia telan sakit hati. Menghadapi semua murid, dia telan sakit hati, saudara. Saudara bayangkan mendudukan Paulus yang pernah menganiaya orang Kristen menjadi rasul. Itu semua adalah hal-hal yang Tuhan telan sakit hati itu. In order to maintain his mission, in order to maintain his kingdom, dan seterusnya. Seringkali harus terjadi telan dan telan, telan dan telan. Kalau saudara sekalian kita mengikuti perasaan kita, keluarga bubar. Mengikuti perasaan kita, usaha bubar. Kalau salesman maki-maki saudara di dalam bisnis, apa saudara mau pecat semua? Mau tutup bisnis? Klaim, bangkrut? Ya, gak mungkin saudara. Gak mungkin. Saudara sekalian pecat sekian, gara-gara dia ngomongnya ndak enak, lalu saudara teman-temannya ikut mogok semua, susah. Susah. Jadi kadang-kadang saudara kita mesti tutup mata sebelah di dalam keluarga, di dalam bisnis, saudara sekalian. Dah gampang memang, mertua kita, saudara sekalian. Saya kalau bimbing orang nikah, saya sudah suka tanya, mama masih ada nggak? Masih ada. Terus mama nanti ikut nggak? Ikut. Ya. Terus gimana? Langsung pasangannya yang jawab, ikut sih boleh pak, cuma mulutnya ampun. Ampun pak, itu kereta api kalah, itu teroris aja kalah pak. Itu serangan setiap hari. Terus apa saudara? Mau bubarkan pernikahan, mau bercerai. Bercerai karena mama. Mamanya si suami ikut tinggal di situ. Saudara istrinya yang kerja di kantor juga pulang kantor pindahkan rak piring ke sebelah kiri. Habis itu mamanya pindahkan ke sebelah kanan. Besok sebelah kiri lagi. Saudara. Jadi ini saudara seperti aliran politik kiri kanan ya. Terus mau cerai. In order to maintain your family, telan. Mesti telan. Itu yang Yesus ajarkan kepada kita. Telan, supaya Petrus dipakai, dia telan. Petrus menjadi rasul untuk orang-orang Yahudi. Petrus memberitakan Injil, berkhotbah pada hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, hari berdirinya gereja. Petrus yang berkhotbah, Yesus harus telan sakit hati itu. Berikutnya, mari kita lihat Kejadian pasal ke-22. Kejadian pasal yang ke-22. Peristiwa Ishak. Mari kita lihat ya, peristiwa Ishak, Kejadian pasal yang ke-22. Kejadian pasal ke-22. Ayat yang ke-6, saya bacakan ya, Kejadian 22 ayat ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak. Anaknya sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Saudara, Ishak akan dipersembahkan. Tapi kayunya dia pikul sendiri. Saudara, kayunya dia pikul sendiri. Ini sangat menyentuh sekali. Saudara, kan dia akan dipersembahkan. Kenapa kayunya harus dia bawa sendiri? Kan dia korbannya. Dia sudah korban hidupnya. Dia sudah serahkan hidupnya. Kok kayunya pun dia harus pikul sendiri? Saudara, Bereshit Rabah, eksposisi orang Yahudi kuno terhadap kitab Kejadian, menafsirkan bagian ini dengan kalimat ini, saudara. Like a condemned man who is forced to carry the gibbet, tiang gantungan, on which he is to be hanged. Orang yang dihukum itu pikul tiang gantungannya sendiri ke tempat gantungan. Saudara, itu sebabnya Leon Morris, ahli perjanjian baru, mengatakan Isaac being seen as a type of Christ. Ishak menjadi tipologi Kristus. Maka mari kita lihat Yohanes 19, mari kita buka lagi Yohanes 19, saudara sekalian, Yohanes 19 ayat ke-17. Saudara mesti buka, baru saudara mengerti kedahsyatan firman Tuhan ini. Saudara mesti buka. Yohanes 19 ayat 17, sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Sama. Itu sebabnya saudara Injil Yohanes tidak tertarik untuk mencatat Simon Kirene memikul salib Yesus. Matius tulis, Markus catat, Lukas ada, tapi Yohanes tidak mau. Kenapa Yohanes tidak mau catat? Kenapa Yohanes sembunyikan fakta ini? Karena Yohanes mau memberi satu pesan. Yesus memikul kayu salibnya sendiri, seperti Ishak memikul kayu bakarnya sendiri, pergi ke atas.
Itu sebabnya Yohanes tidak mencatat tentang Simon Kirene. Saudara lihat Matius ada, saudara lihat Markus ada, saudara lihat Lukas ada. Semua mencatat tentang Simon Kirene. Tapi Yohanes bilang, enggak, saya enggak mau. Sebab dia mau memberitahu kita, Yesus pikul kayu salibnya sendiri. Saudara, bukankah Yesus sudah berkorban, kok kayu salib harus pikul sendiri? Tolong dong, ada yang pikulkan. Yesus tidak pernah meminta datangnya Simon Kirene. Itu adalah sesuatu yang diorder oleh prajurit Romawi. Tetapi saudara, dia seperti Ishak memikul kayunya sendiri. Ishak saudara adalah korban, tetapi dia memikul kayunya sendiri. Bukankah dia korban, harusnya ada yang bawakan kayu. Dia udah korban loh, masa kayu pun dia harus pikul sendiri. Di situ mengajar kepada kita satu pelajaran yang sangat berharga. Total surrender of our life. Penyerahan diri yang total. Seringkali orang masuk ke gereja, dia tanya dulu, saya posisinya apa? Saya mau pindah ke gereja ini, tapi saya tanya dulu, ada jabatannya enggak? Patong mengatakan ada orang-orang tertentu, kalau bukan ketua dia nggak mau kerja. Wakil pun dia nggak mau kerja. Dia tanya dulu, ada jabatannya enggak? Saya mau persembahan, tapi nama saya dipuja-puji enggak? Saya mau melayani, tapi saya harus dapat A, B, C, catatannya banyak. Saya mau pindah gereja, catatannya A sampai Z. Saya mau melayani, catatannya A sampai Z. Saya mau persembahan, tapi tolong dong persembahannya diambilin. Masa saya ngantar persembahan saya sendiri? Itu bukan Ishak. Itu bukan Yesus. Mereka berkorban, tapi kayu pikul sendiri. Saudara. Pikul sendiri berarti apa? No reserve, tidak ada catatan. Tidak ada komen, mau pelayanan, apa saja Pak Ivan, di GRI Pusat saya dikasih, saya terima, ini Allah berdaulat yang punya gereja ini Pak, saya disuruh cuci toilet juga saya terima. Itu tandanya orang yang mengerti Yesus memikul kayu salibnya sendiri. Kalau dia mau masuk ke gereja, Pak saya mau pindah ke GRI Pusat Pak, tapi saya mau tanya, saya bisa jadi penatua yang penting enggak? Ide-ide saya bisa diakomodir enggak di dalam gereja ini? Kalau saya usul-usul Pak Ivan diam-diam saja, saya enggak mau. Saya mau persembahan, tapi harus ada syarat. Saya mau pelayanan, tapi harus ada syarat. Saya mau ini, tapi harus ada syarat. Catatannya berlembar-lembar. Tuhan Yesus memikul salib, tidak ada catatan, saudara. Dia pikul kayunya sendiri ke atas Golgota. Kalau saudara masih banyak catatan, saya banyak catatan. Tuhan melihat kita dengan hati yang sedih. Aku pikul salib untuk mereka, tidak ada catatan. Tapi mereka pelayanan, banyak catatan. Mereka persembahan, banyak catatan. Saudara lihat Ishak, kan dia sudah korban. Saya waktu membaca ayat ini, saya mau nangis. Saudara, Ishak itu sudah korban loh. Masa kayu dia harus pikul sendiri? Tolong dong, ada yang pikulkan kayunya. Kan dia udah korban. Yang lain itu tidak korban. Kenapa dia harus pikul kayunya juga? Sama. Tuhan Yesus juga berkorban. Kenapa kayunya dia harus pikul sendiri? Kan dia nanti dipaku di atas Golgota. Kan nanti dia diikat, dipaku. Tolong ada yang bawakan kayunya dong. Nanti dia dipaku di atas. No. Tidak ada catatan. Hanya total surrender. Serahkan diri. Kalau Tuhan mau, saya serahkan diri. Oh, kalau gereja diisi oleh orang-orang seperti ini, tidak ada gereja yang tidak berkembang, saudara. Anak-anak main perang-perangan, ada orang dewasa lewat. Loh, kok main perang-perangan kok nggak ada yang tembak-tembakan? Maaf Pak, kami semua jenderal, nggak ada kopral di sini Pak. Nggak ada yang mau disuruh. Seperti itu, saudara. Gereja nggak bisa berkembang kalau di dalamnya orang mau melayani, mau persembahan, banyak catatan. Saya mau pindah ke gereja ini Pak, tapi catatannya A sampai Z. Saya mau melayani Pak, tapi catatannya A sampai Z. Gereja harus penuhi dulu. Kalau gereja tidak penuhi, saya tidak mau pelayanan. Melanggar prinsip yang pertama, spirit of respecting local order. Ketika kita menyerahkan diri, tidak usah catatan. Tuhan, kalau Tuhan mau pakai saya terima. Jadi liturgis boleh, jadi singers boleh, jadi apa saja boleh, asal gereja terima, saya serahkan diri. Karena Kristus berkorban,
Pikul kayunya sendiri, tidak ada catatan. Seperti Ishak, tidak ada catatan. Terakhir, saudara yang terakhir, saudara sekalian, saya masuk kepada perkataan salib. Bijaksana Tuhan Yesus yang Tuhan beri kepada kita dari perkataan salib, saudara. Perkataan di atas kayu salib itu harus kita perhatikan. Kenapa? Karena perkataan-perkataan yang keluar di dalam kondisi yang paling menderita. Perkataan-perkataan yang keluar di dalam kondisi yang paling menderita harus kita perhatikan. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib harus kita perhatikan karena itu keluar dari kondisi yang paling menderita. Maka saudara, perkataan pertama itu harus kita perhatikan. Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kenapa kita harus perhatikan? Setelah melewati pengadilan, Yesus banyak diam. Dia banyak diam di pengadilan, tidak banyak bicara. Lalu saudara, ketika di atas kayu salib keluar kalimat pertama, kita langsung harus perhatikan. Apa sih yang terjadi? Kalau orang sudah diam lama, misalnya seorang anak perempuan dilamar, lalu papanya, saudara, setelah juru bicara laki-laki bicara, papanya diam saja. Selama bicara diam saja. Dan setelah juru bicara laki-laki selesai bicara juga papanya diam saja. Wah, ketika membuka mulut, saudara, kalimat pertama langsung diperhatikan oleh keluarga laki-laki. Apa yang akan disampaikan? Saudara, lihat dari kalimat pertama kita mengerti bahwa Yesus tidak berfokus kepada penderitaan dia. Yesus tidak berfokus kepada penderitaan dia. Saudara, sekalipun dia berkata dalam perkataan kelima, aku haus. Tetapi perkataan pertama dia tidak berfokus kepada penderitaan dia. Apa yang menjadi fokus dia? Ya Bapa, ampunilah mereka. Berarti fokus Yesus dalam perkataan pertama adalah membawa pengampunan bagi manusia. Ini tugas utama dia. Tugas utama Tuhan Yesus berinkarnasi adalah membawa pengampunan kepada manusia. Itu tugas utama dia. Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana mengampuni musuh. Yesus memberi teladan kepada kita bagaimana menjalankan firman. Itu adalah fokus yang pertama. Saudara, di atas kayu salib juga kita menemukan lagi, saudara sekalian, Tuhan Yesus merenungkan firman. Loh, kok bisa Pak merenungkan firman? Di mananya Pak? Yesus berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu Mazmur 22. Yesus berkata, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Itu Mazmur 31. Dia merenungkan firman. Di saat yang paling menderita, dia fokus kepada tugasnya. Di saat yang paling menderita, dia tetap merenungkan firman. Dan jelas Yesus berdoa. Ya Bapa, ampunilah mereka, dia berdoa. Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, dia berdoa. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku, dia berdoa. Dan ketika dia berdoa itu, dia mendoakan firman Tuhan. Sudah dua ya. Pertama, di saat yang paling menderita, fokus kepada tugas utama. Kedua, di saat yang paling menderita, jaga relasi dengan Allah Bapa. Doa, firman. Ketiga, di saat yang paling menderita, Yesus serahkan mamanya kepada Yohanes. Supaya Maria diurus. Kita banyak alasan lah kalau sama orang tua. Mama kan tahu, saya makan aja Senin Kemis tidak jelas kok. Mama mau harapin aja saya bantu mama. Kalau kamu tidak punya uang bantu mama, pergi ke rumah dia, pijet mama. Karena Yesus di saat yang paling menderita, tanggung jawab dia kepada mamanya tidak diabaikan. Kalau saudara beralasan urus orang tua, Yesus lebih beralasan. Siapa yang lebih beralasan dari Tuhan Yesus di atas kayu salib? Dia urus mamanya. Tiga ya, perhatikan di saat yang paling menderita, tiga ini tidak boleh lupa. Tugas utama harus diingat. Hubungan dengan Tuhan harus diingat. Tanggung jawab kepada orang yang Tuhan beri harus diingat. Kenapa? Karena tiga-tiga ini pemberian Tuhan. Keselamatan yang Tuhan beri kepada kita pemberian Tuhan. Kalau pada Yesus bukan keselamatan, pada Yesus adalah panggilan dia. Itu adalah pemberian Allah Bapa, panggilan dia. Orang tua, keluarga, itu adalah tanggung jawab kita. Tuhan beri keluarga. Ketiga, hubungan dengan Tuhan, keluarga, itu semua harus dijaga.
Saudara, saya beri beberapa contoh dan mengakhiri khotbah ini, saudara. Di saat yang paling menderita, gak boleh lupa 3 tugas ini. Di kantor ada masalah berat, tapi kalau anak ulang tahun datang, senyum, kasihan dia. Dia tidak minta dilahirkan dalam rumah tangga yang papanya ada masalah berat di kantor. HP-nya matikan. Jangan di restoran acara ulang tahun anak, papanya itu terus telepon di luar. Datang tiup lilin keluar lagi. Kasihan dia, saudara. Anak itu adalah pemberian Tuhan bagi saudara. Sekalipun saudara di kantor masalahnya sangat berat, jangan lupa tanggung jawab kita kepada pasangan kita, kepada anak kita, kepada orang tua kita. Mereka adalah pemberian Tuhan kepada kita. Itu teladan Yesus di atas kayu salib. Mamanya dia urus. Dia serahkan kepada Yohanes. Kasihan. Saudara, nanti saudara punya masalah kantor sudah selesai. Anak itu sudah besar, sudah tidak ada ulang tahun lagi. Saudara tersenyum, sudah kelam, sudah ketinggalan. Saudara, dia kuliah di Australia, saudara datang merayakan ulang tahun dia. Dia nggak mau merayakan, kenapa? Dia pergi dengan teman-temannya. Sekalipun di kantor itu pahit, tapi ingat orang-orang yang Tuhan beri kepada kita harus kita urus. Ini pertama. Kedua, sekalipun saudara punya masalah di kantor itu berat, tapi hubungan dengan Tuhan saat teduh, ibadah, pelayanan. Jangan karena minggu pagi saudara ditelepon orang kantor ada masalah besar, saudara sampai lupa, saudara jadi kolektan. Jangan. Itu Tuhan sangat tersinggung. Tidak heran masalah kantormu tambah terus. Karena kamu tidak menghargai pelayanan yang Tuhan beri kepada kamu. Kamu ada masalah di kantor, waduh pagi-pagi berangkat ke RMCI, ditelepon orang kantor, oh, gini Pak, masalah besar. Tetap siap hati, Tuhan, saya tahu pagi ini saya ada masalah di kantor, tapi saya mau melayani sebagai kolektan, sebagai asyir. Tolong saya fokus, supaya jangan mengecewakan Tuhan, karena pelayanan ini Tuhan yang beri. Jangan sampai tidak berdoa, jangan sampai tidak baca Alkitab, jangan sampai tidak ke gereja, jangan sampai lalai terhadap pelayanan hanya karena saudara ada masalah di kantor. Begitu masalah saudara selesai, saudara ingin melayani seperti dulu, Tuhan bilang waktumu sudah lewat ya, sekarang kamu stroke, waktumu sudah tidak ada lagi. Lalu kita mulai menyesal, iya ya Tuhan ya, dulu hanya gara-gara masalah di kantor saya tidak fokus kepada pelayanan. Jangan, saudara. Itu mengecewakan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan tetap jaga. Yang ketiga, saudara, tugas utama saudara. Jangan lalai. Dalam penderitaan yang paling berat pun, tugas utama saudara, jangan lalai. Tugas utama kita apa? Panggilan kita. Panggilan misalnya saudara yang bekerja sebagai businessman, itu panggilan saudara. Di kantor ada keributan, tapi customer tetap dijaga. Karena keributan di kantor, customer tidak dirawat dengan baik. Orang itulah yang menjadi counter marketing kemana-mana. Customer dijaga, karyawan dijaga, panggilan sebagai pengusaha dijaga. Juga mungkin yang lain dokter, mungkin juga sebagai guru, sebagai yang lain saudara. Berapapun kita sulit saudara, guru itu mengalami saudara. Di rumah dia ribut besar dengan istrinya. Tapi jangan dia lampiaskan itu kepada anak sekolah. Itu mematikan panggilan dia sebagai guru. Saudara, Tuhan Yesus mengajar kepada kita dalam penderitaan yang paling hebat pun tugas utama, relasi dengan Tuhan, keluarga, orang-orang yang Tuhan beri kepada kita. Jangan sampai kita lalai. Karena suami istri bertengkar hebat di rumah, sampai di sekolah dia nggak tahan emosi, dia tonjok itu anak saudara. Merusak nama sekolah, merusak masa depan anak itu, dan membunuh karir dia, membunuh panggilan dia sebagai guru. Mana ada sekolah yang mau terima guru yang pernah tonjok anak sekolah. Bukan karena kesalahan anak itu, saudara. Kesalahan anak itu aja tidak bisa ditonjok. Sebagai pengusaha kita jaga. Sesusah-susahnya di kantor, ada kebakaran, ada kesulitan, customer tetap dijaga. Orang sudah janji loh. Kamu sudah janji loh sama customer. Tuhan Yesus mengajar kita 3 ini, fokus. Dalam kesulitan yang paling berat, 3 ini tidak boleh lewat. Hubungan dengan Tuhan. Orang-orang yang Tuhan beri kepada kita di sekitar kita. Yang ketiga, panggilan kita, tugas utama kita. Sama, dokter,
hamba Tuhan, kita bisa teruskan cerita ini, saudara. Sama. Saudara, ini adalah pelajaran-pelajaran hidup yang Tuhan Yesus beri kepada kita. Masih banyak yang kita bisa teruskan, tapi saya berakhir di sini. Tuhan sudah nyatakan di dalam kitab suci, dan kami bersyukur Tuhan juga memberikan bijaksana kepada pendeta Anton untuk menyampaikan, dan kami juga berdoa biar kami juga mempunyai bijaksana untuk melakukan. Ya. Tuhan beri kepada kami untuk kami memahami kedalaman firman, untuk kami memahami seluruh bijaksana Tuhan, karena Kristuslah sang bijaksana itu. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, Tuhan terus memimpin kami, meskipun di dalam kronos-kronos yang kami lihat secara rutinitas, tetapi ada makna yang Tuhan ingin kami temukan. Dengar doa kami ya Tuhan, berkati kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.